warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Pariansyah, NIM 052, ingin menjelaskan materi kegiatan ekspor di Indonesia. Negara kita dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil alam. Barang-barang yang diekspor di Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu migas dan non-migas. Minyak bumi dan gas adalah merupakan hasil pertambangan, sedangkan non-migas adalah hasil sumber daya alam bukan migas. Termasuk hasil non-migas antara lain hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, hasil perikanan, hasil peternakan, dan hasil industri, serta jasa. Berikut barang-barang yang diekspor dari Indonesia ke negara lain, yaitu yang pertama hasil pertambangan. Indonesia banyak menghasilkan pertambangan seperti minyak bumi. Minyak bumi yang diekspor dari Indonesia berupa minyak mentah. Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak bumi paling besar di dunia. Oleh karena itu, minyak bumi merupakan andalan utama Indonesia untuk mendapatkan pemasukan. Ekspor minyak bumi Indonesia terutama ke Jepang, Singapura, Cina, dan Australia. Sedangkan untuk gas bumi, ekspornya terutama ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Indonesia juga mengekspor tembaga ke negara Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Singapura. Untuk timah putihnya kita ekspor ke Singapura, Korea Selatan, Inggris, dan Belanda. Kemudian yang kedua yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian Indonesia terdiri atas hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Hasil pertanian yang diekspor Indonesia antara lain kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Hasil perkebunan yang diekspor Indonesia antara lain kelapa sawit, kopra, karet, kopi, coklat, tembakau, cengkeh, pala, dan lada. Hasil kopra banyak kita ekspor ke Jepang, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Karet banyak kita ekspor ke Singapura, Jepang, Belgia, dan Amerika Serikat. Negara yang banyak membeli teh dari Indonesia adalah Singapura, Timur Tengah, dan Pakistan. Sedangkan sasaran ekspor tembakau terutama ke Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat. Hasil kehutanan yang kita ekspor antara lain kayu, rotan, dan tamar. Sasaran ekspor kita adalah Hong Kong, Taiwan, dan Jepang. Hasil perikanan yang kita ekspor antara lain udang, ikan laut, ikan kaleng. Negara sasaran ekspor kita terutama adalah Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Jepang. Yang terakhir hasil peternakan yang menjadi barang ekspor antara lain berupa daging kalengan. Yang ketiga yaitu hasil industri. Indonesia memiliki banyak ragam industri kualitas ekspor, antara lain anyaman dan ukiran, pakaian jadi, tekstil, sepatu, rokok, dan semen. Barang-barang hasil industri ini telah kita ekspor ke berbagai negara. Untuk kain tekstil dan pakaian jadi, tujuan ekspor kita yang utama adalah Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Arab Saudi. Anyaman dan ukiran banyak kita ekspor ke Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir ada jasa. Selain barang, Indonesia juga mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Hal ini mengingat bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Bahkan Indonesia berada di peringkat 4 dan dalam urutan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di dunia. Yakni yang pertama ada RRC, yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, dan keempat Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar berarti pula Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar pula. Beberapa di antaranya bekerja di luar negeri. Orang-orang yang bekerja di luar negeri ini disebut tenaga kerja Indonesia atau TKI. Selain itu juga ada istilah tenaga kerja wanita atau TKW. Sebelum mereka berangkat ke luar negeri, para calon TKI dan TKW mendapat latihan di Balai Latihan Kerja atau BLK sesuai dengan pekerjaan yang akan dihadapinya. Mereka akan belajar keterampilan dan bahasa. Dengan demikian, sebelum mereka berangkat bekerja ke negara tujuan, mereka telah mempersiapkan diri baik keterampilan maupun bahasa.
Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ditangani secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja. Negara-negara yang menerima tenaga kerja dari Indonesia antara lain Arab Saudi, Kuwait, Korea Selatan, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless.